Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mertua mana asiroha aisyasiya do nasida. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita, orang yang bermurah hati. Salah satu tujuan yang luar biasa kehidupan yang kita capai adalah ingin berbahagia. Kata berbahagia memang kita lihat di Alkitab ada sekitar 108 kali penekanan hidup berbahagia. Karena kebahagiaan itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Karena yang kita capai, natalului, yang kita inginkan, yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Semua manusia, insan yang sehat, tentu sekali dia akan selalu mencari kebahagiaan. Tapi seperti apakah kebahagiaan itu? Apakah hanya persoalan harta? Apakah hanya persoalan pangkat? Apakah hanya persoalan akademis? Apakah hanya persoalan banyak anak atau keturunan? Itu sah-sah saja. Tapi bukan itu yang luar biasa menjadi kebahagiaan bagi orang percaya. Maka Yesus menyatakan dalam firman ini, berbahagialah orang yang bermurah hati. Salah satu khotbah Yesus di bukit Allah, bagian yang luar biasa adalah kebahagiaan. Karena itu saudara-saudaraku, kita mau diajak berbahagia. Berbahagialah yang bermurah hati. Bermurah hati bukan berarti murah. Bukan berarti tidak berharga. Bukan itu. Tetapi disebut bermurah hati adalah orang yang tergerak, ada yang keluar rasa simpatinya. Yang keluar rasa dari dirinya, empatinya. Yang keluar adalah dari bermurah hati adalah pengampunannya. Itulah orang yang kita sebut adalah orang yang bermurah hati. Jadi orang bermurah hati itu adalah orang yang bahagia karena dia memiliki ada simpati. Jadi di dalam dirinya ketika ada melihat di tengah-tengah kehidupannya, bermurah hati itulah tergerak rasa simpati dan empati yang dari dirinya. Dia mengeluarkan ketika Yesus melihat orang sakit, ketika Yesus melihat perempuan dan orang berdosa, ada rasa simpati dan empati dengan tergeraknya oleh belas kasihan. Bermurah hati. Bermurah hati adalah menggerakkan dirinya untuk memberi dengan tidak paksaan, tetapi dia bermurah hati, menganggap dia bagian dari dirinya adalah kebahagiaan itu dengan berbelas kasihan. Dia menunjukkan bermurah hati itu, dia mau ada empati, menolong, melayani, memberi, dia rela. Kerelaan itu membuatnya adalah bermurah hati. Karena itu dia mau mengampuni sekalipun dia sudah sakit hati, sudah tersinggung, tapi tidak ada kebencian, tidak ada dendam, karena ia memiliki murah hati, maka ada di dalam dirinya pengampunan. Sama seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 18 ayat 20 sampai ayat 24 itu tentang pengampunan. Itulah sebuah kemurahan hati. Artinya pengampunan yang dia katakan bermurah hati tidak harus dengan menyimpan sakit hati, tidak harus mau mengkorek-korek segala kekurangan, tetapi sebaliknya adalah dia mampu tanpa harus dengan menyatakan dengan kejujuran, menjujuri bukan, tapi justru adalah
Dia mau memaafkan. Dia mau mengampuni. Itulah yang bermurah hati. Bermurah hati itu adalah tujuannya adalah bagaimana dia dengan tergeraknya, dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun, tetapi di dalam dirinya ada belas kasihan yang ingin, yaitu terbentuknya di dalam kedamaian, ingin terbentuknya sebuah pengampunan, saling menasihat, saling menolong antara yang satu dengan yang lain, yang mengacu dalam satu, yaitu kasih, mengacu di dalam diri kita, itu hidup yang terbuka, hidup yang mau, di antara yang satu bermurah hati. Karena itu saudaraku, hendaklah kita orang yang hidup dalam bermurah hati. Karena itulah orang yang berbahagia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Amin.